Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2024. Kita beberapa jam ke depan akan menyaksikan sebuah peristiwa fenomenal, yaitu terkait tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bagaimana negara Indonesia tepat di tanggal 20 Oktober nanti akan memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Hasil pemilu di tahun 2024 ini. Pak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin akan demisioner dan akan digantikan oleh presiden yang terbaru yaitu Pak Prabowo dan wakil presiden yang baru yaitu Pak Gibran. Sebagai guru pendidikan Pancasila, justru hal ini jangan sampai luput dari perhatian kita. Karena momentum pelantikan presiden dan wakil presiden bisa kita jadikan bahan pembelajaran di kelas. Apa saja yang bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran di kelas? Nah, ini tergantung CP ataupun ATP yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Kalau saya mengajar di kelas 10, 11, dan 12 di fase E dan fase F, maka yang akan saya jadikan sebagai bahan pembelajaran terkait tentang pelantikan presiden dan wakil presiden adalah yang pertama, yang akan menjadi big question bagi anak-anak, murid, sehingga itu bisa menjadi trigger anak-anak untuk mencari berbagai macam sumber ataupun melihat konstitusi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah, apakah di konstitusi negara kita ada istilah pelantikan presiden dan wakil presiden? Kalau ada, siapa yang akan melantiknya? Nah, itu yang pertama tuh, yang bisa menjadi trigger ataupun pemicu terkait tentang pelantikan presiden dan wakil presiden. Sehingga nanti murid-murid akan berlomba-lomba mencari bahannya. Kalau sudah ketemu, maka kita tinggal sesuaikan dengan ATP ataupun dengan CP yang sedang kita ajarkan. Sebagai contoh, saya akan share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini dasar hukumnya. Saya melihat dari konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini terkait tentang bab 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 3, di sini dijelaskan bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Di sini sudah jelas bahwasanya ada kata-kata istilah melantik. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kalau saya ketika nanti di kelas pada hari Senin sampai Jumat besok akan membahas tentang pelantikan presiden dan wakil presiden yang sedang trending di negara kita dengan ATP yang sudah saya buat. Nanti akan saya sesuaikan. Nah, di sini adalah terkait tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Misalkan, konstitusi kita kan yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ ada nggak terkait tentang aturan pelantikan presiden dan wakil presiden. Kemudian juga terkait tentang ketika nanti presiden ada kendala, misalkan hilang ataupun tidak ada di tempat, siapakah yang akan menggantikan presiden ketika dilantik? Ataupun kenapa yang melantik presiden adalah MPR? Nah, di situ akan terjadi banyak diskusi. Yang penting kita sudah siap dengan question bank-nya, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan murid-murid cari ketika di kelas nanti. Bisa melalui media sosial ataupun terkait tentang berita-berita yang trending di eh, media massa.
Itu untuk kelas 10. Kalau untuk kelas 11, maka saya akan membahas tentang konstitusi yang berlaku di Indonesia, tetapi saya lebih melihat kenapa sekarang yang memilih presiden dan wakil presiden adalah rakyat Indonesia, bukan lagi MPR ataupun DPR ketika masa Orde Baru. Nah, lebih ke arah sana. Kemudian untuk kelas 12-nya, kita akan lebih dalam lagi terkait tentang konstitusi yang berlaku di Indonesia, lebih tepatnya amandemen. Nah, di amandemen itu kita akan lebih mendalami lagi terkait tentang presiden dan wakil presiden. Nah, itu yang akan bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran di kelas nanti terkait tentang pelantikan presiden dan wakil presiden. Ataupun mungkin bisa saja Bapak Ibu mengambil tayangan resminya ketika Pak Prabowo dan Pak Gibran mengucapkan sumpahnya di depan MPR, itu bisa kita jadikan sebagai refleksi ataupun menganalisa video. Ataupun bisa juga terkait tentang visi misi ketika Pak Prabowo dan Pak Gibran eh, kampanye, mereka kan punya visi misi. Nah, kita bedah visi misinya. Ataupun terkait juga tentang lembaga-lembaga negara. Bagaimana peran MPR dengan presiden yang baru, bagaimana peran DPR dengan presiden yang baru, kemudian nanti kementerian-kementerian yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran seperti apa. Ini kan merupakan materi-materi yang memang eh, kelebihan dari kurikulum Merdeka itu di sini. Kita bisa menyajikan berbagai macam materi yang memang sedang update dan yang memang sedang terjadi di Indonesia. Sehingga murid-murid bisa merefleksikan ke depannya seperti apa. Itu Bapak Ibu yang ingin saya informasikan pada hari ini. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport channel YouTube saya ini. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran yang akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga ke depannya Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa melaksanakan visi misi saat kampanye kemarin terkait tentang pendidikan, terkait tentang biaya, anggaran biaya dan lain sebagainya. Yang jelas, saya sebagai guru akan senantiasa mencerdaskan kehidupan bangsa dan akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi murid-murid karena mereka adalah eh, tumpuan ataupun harapan bangsa Indonesia ke depannya. Maju terus Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran yang akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.